Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Putina Karina dengan NPM 2210034. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah Math dan Teknik Alternatif Penyelesaian Sengketa dan akan menjelaskan makna pasal 54, 60, dan 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan saya akan menampilkan wawancara yang telah saya lakukan. Yang pertama, teknik dan metode alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada prinsipnya diselesaikan melalui pengadilan atau kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, teknik penyelesaian sengketa. Teknik penyelesaian sengketa adalah bagaimana cara memproses atau mengelola suatu sengketa atau perkara yang timbul antara individu dengan individu atau antara individu dengan negara, baik melalui peradilan, litigasi maupun di luar peradilan atau litigasi. Sekarang sengketa itu adalah sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang berselisih. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang yang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Keadaan yang mencerminkan para pihak mempunyai masalah itu menghendaki pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lain menolak berbuat demikian. Kondisi yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih yang disirikan dengan pertentangan secara terang-terangan. Sekarang subjek hukum yang terlibat. Di perkara perdata, subjek hukum yang terlibatnya antara orang perorangan, badan hukum, dan lingkungan hidup. Jika di perkara pidana, subjeknya orang dengan pengusaha negara. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu cara, metode, teknik penyelesaian sengketa melalui jalan lain selain peradilan. Maka disebut alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya negosiasi. Macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 6 UU Arbitrase ada negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase. Apa sih negosiasi itu? Definisi negosiasi menurut Fisher and Urey, komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut Gary Goldpester, proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Kondisi untuk melakukan negosiasi itu ada isu atau topik yang dapat dinegosiasikan, ada pihak-pihak yang terlibat memiliki sengketa, ada kesediaan untuk bernegosiasi, ada kesiapan untuk melakukan negosiasi, memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, atau ada interdependensi atau saling bergantung, atau selanjutnya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan. Alternatif terbaik untuk melakukan kesepakatan yang dinegosiasikan. Keraguan tentang hasil-hasil penyelesaian sengketa, memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang mendesak untuk diselesaikan, tidak memiliki kendala psikologis yang besar. Prasyarat negosiasi yang efektif, diantaranya para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh. Para pihak memiliki kesiapan untuk melakukan negosiasi. Para pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Para pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Para pihak memiliki kemauan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada bentuk dan teknik negosiasi. Apa aja sih bentuk dan teknik negosiasi itu? Di antaranya ada negosiasi kompetitif versus negosiasi kooperatif. Negosiasi bertumpu pada posisi versus negosiasi bertumpu pada kepentingan. Selanjutnya ada negosiasi bersifat keras dan negosiasi bersifat lunak. Selanjutnya ada negosiasi bersaing atau menang kalah dan negosiasi kompromi. Teknik negosiasi kompetitif mengajukan permintaan awal yang sangat tinggi pada negosiasi, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. Konsensi diberikan sangat langka, jarang, sangat terbatas. Menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan. Teknik negosiasi kooperatif menganggap negosiator lawan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground. Melakukan komunikasi yang menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama. Menggunakan rasio dan akal sehat, membangun atmosfer yang positif untuk saling percaya. Mencari penyelesaian yang adil berdasar analisis yang objektif.
perbandingan teknik negosiasi ada soft atau lunak dan hard keras. Yang lunak itu jadi kayak para perunding adalah teman, tujuan perunding adalah kesepakatan, lunak terhadap orang maupun masalah. Yang keras itu kayak perunding dipandang sebagai musuh, tujuan semata-mata untuk mencapai kemenangan, keras terhadap orang maupun masalahnya. Karakteristik principle negotiation, diantaranya para perunding adalah pemecah masalah. Tujuannya mencapai hasil yang bijaksana, mencerminkan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Lunak terhadap orang, keras terhadap permasalahan. Untuk mencapai kesepakatan ya tujuannya. Pisahkan antara orang dengan masalah. Kepercayaan dibangun berdasarkan situasi dan kondisi atau tidak bergantung pada kepercayaan yang sudah preoccupied. Fokus pada kepentingan bukan pada posisi. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Perbedaannya adalah kalau litigasi itu waktunya lama, pertikaiannya sangat berat, kurang netral, kurang jujur, dan mahal. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ya ini tuh. Jika non-litigasi itu lebih murah, hubungannya baik, sukarela, sesuai kebutuhan, rahasia, netral, dan cepat. Ini proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Mediasi apa sih? Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai di mana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral atau yang disebut dengan mediator yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Itu yang disebut mediasi. Mediasi di luar pengadilan itu ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 6 ayat 3 menyebutkan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang independen dan netral yang berfungsi sebagai pertama, sebagai katalisator atau mendorong suasana yang kondusif, kedua sebagai pendidik, ketiga sebagai penerjemah, keempat sebagai narasumber, kelima sebagai penyandang berita jelek. Para pihak dapat emosional kan biasanya. Nomor 6 sebagai agen realitas, nomor 7 sebagai kambing hitam atau pihak yang dipersalahkan. Mediasi itu adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator atau penengah terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan itu. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa yang sedang mereka alami. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung, mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Keuntungannya mediasi itu adalah para pihak yang bersengketa dapat tetap berhubungan baik. Hal ini sangat baik bagi hubungan bisnis karena pada dasarnya bertumbuh pada good relationship dan mutual trust. Yang kedua, lebih murah dan lebih cepat juga. Yang ketiga, bersifat rahasia atau confidential. Sengketa yang timbul tidak sampai diketahui oleh para pihak luar. Penting untuk menjaga reputasi pengusaha karena umumnya tabu untuk terlibat sengketa. Selanjutnya ada hasilnya memuaskan semua pihak atau win-win solution. Akses keadilan lebih dapat dirahasiakan. Kesepakatan lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan. Mendapatkan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak sehingga tujuan hukumnya tercapai. Proses mediasi itu ada dalam Undang-Undang Nomor 30 tidak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan formilnya karena pada prinsipnya proses mediasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Namun demikian untuk tertibnya pelaksanaan mediasi tersebut sehingga dapat diketahui prosesnya, maka pelaksanaan menggunakan cara yang diatur dalam Perma Nomor 1 2008 Junto Nomor 1 2016. Untuk selanjutnya ada arbitrase. Dasar hukum arbitrase itu ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan UU Nomor 48 Tahun 2009.
Definisi arbitrase itu adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kewenangan absolut, pasal 1 ayat 1, pasal 3, pasal 11, sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Perjanjian atau klausa arbitrase ada dua macam, yaitu klausula yang tercantum atau sengaja dicantumkan dalam suatu perjanjian pokok secara tertulis yang dibuat sebelum timbul sengketa. Yang kedua, ada perjanjian tersendiri yang sengaja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak setelah timbulnya sengketa. Perjanjian arbitrase harus memuat masalah yang disengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter, tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris atau majelis arbiter, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, kesediaan para pihak menanggung biaya arbitrase. Cakupan sifat perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase bersifat luas, tidak hanya untuk sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut saja, tetapi juga untuk setiap sengketa dari perjanjian derivasi dari perjanjian pertama atau semula. Perjanjian arbitrase bersifat sempit, terbatas untuk sengketa yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan saja. Ketentuan mengenai arbiter yang dapat diangkat sebagai arbiter itu syarat-syaratnya tuh cakap hukum, usia minimal 35 tahun, tidak memiliki hubungan saudara atau semenda, tidak mempunyai kepentingan, memiliki pengalaman dan menguasai bidang yang disengketakan minimal 15 tahun, pejabat peradilan dilarang menjadi arbiter. Penunjukan arbiter diangkat dan ditunjuk oleh para pihak, boleh dari dalam maupun luar negeri atas dasar kesepakatan perjanjian. Apabila para pihak tidak dapat menyepakati, maka dengan bantuan atas permohonan salah satu pihak, ketua pengadilan dapat menunjukkan arbiter atau majelis arbiter. Jumlah arbiter dapat diselesaikan oleh arbiter tunggal atau satu orang, atau oleh majelis arbiter, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sesuai dengan perjanjian arbitrasinya. Jika dalam perjanjian arbitrasi disepakati hanya menggunakan arbiter tunggal, maka para pihak wajib membuat kesepakatan mengenai arbiter tunggal yang akan diangkat tersebut. Majelis arbitrase. Jika dalam perjanjian disepakati menggunakan majelis arbitrasi, masing-masing pihak mengusulkan seorang arbiter. Selanjutnya, kedua arbiter dari penunjukan pemohon dan termohon menunjukkan arbiter ketiga yang akan menjadi ketua majelis arbitrasi. Apabila para pihak yang tidak menguasai arbiter, maka arbiter yang diusulkan salah satu pihak, pemohon atau termohon, akan menjadi arbiter tunggal atau tidak jadi menggunakan arbiter majelis. Penunjukan ketua majelis. Penunjukan ketua majelis arbitrasi oleh kedua arbiter yang sudah ada maksimal 14 hari. Jika tidak berhasil, ketua pengadilan dapat menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbiter. Ketua majelis arbiter yang ditunjuk oleh kedua arbiter maupun oleh pengadilan dapat menerima atau menolak dalam waktu paling lama 14 hari setelah penunjukan. Jika para arbiter dan atau ketua majelis arbiter yang telah menerima penunjukan, berarti telah terjadi suatu perjanjian perdata yang tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan para pihak. Dalam jangka waktu yang telah disepakati, arbiter harus memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak, yaitu maksimal 180 hari. Jika tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan, arbiter wajib mengganti biaya dan kerugian akibat keterlambatan tersebut kepada para pihak. Hak ingkar. Terdapat arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar jika: 1. Diduga tidak jujur, netral atau memihak. 2. Arbiter memiliki hubungan kekeluargaan. 3. Ada keterkaitan pekerjaan dengan salah satu pihak. Pemeriksaan arbitrasi. Nomor 1, ada pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia kecuali disepakati lain. Yang kedua, para pihak dapat diwakili kuasanya dengan surat kuasa khusus. Yang ketiga, pihak ketiga dapat menggabungkan diri jika memiliki kepentingan terkait disepakati para pihak dan disetujui oleh arbiter. Para pihak dapat menentukan sendiri acara arbitrasi yang digunakan dalam perjanjian arbitrasi yang dinyatakan tegas dan tertulis.
Jika para pihak tidak menentukan acara arbitrasi, arbitrasi akan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan sengketa arbitrasi diajukan secara tertulis. Tempat arbitrasi ditentukan arbiter kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli diselenggarakan menurut ketentuan hukum acara perdata. Selanjutnya ada putusan arbitrasi. Putusan arbitrasi harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup atau selesai. Selanjutnya ada putusan arbitrasi. Putusan arbitrasi harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup atau selesai. Putusan arbitrasi harus memuat kekepalan putusan dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama lengkap para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, pertimbangan dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter jika ada perbedaan, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Para pihak dapat mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah dengan mengurangi suatu putusan dalam waktu maksimal 14 hari. Proses pelaksanaan putusan paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan. Tidak dipenuhinya hal di atas berakibat putusan arbitrasi tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrasi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Jika para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pelaksanaan dapat didasarkan perintah ketua pengadilan atas permohonan salah satu pihak. Perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan ke pengadilan negeri. Putusan arbitrasi yang telah dilengkapi perintah ketua pengadilan dilaksanakan sesuai eksekusi perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pembatalan putusan, para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan dengan alasan surat atau dokumen pemeriksaan terbukti palsu, kedua dokumen yang bersifat menentukan, ada yang disembunyikan pihak lawan, ketiga di putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak. Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan maksimal 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada panitera pengadilan. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan ketua pengadilan maksimal 30 hari sejak permohonan itu diterima. Terhadap putusan pengadilan dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung memutus permohonan banding maksimal 30 hari sejak permohonan banding diterima. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pasal 54. Makna pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, pasal tersebut mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi langsung tanpa perlu melalui proses pengadilan lagi. Artinya, setelah putusan arbitrase dikeluarkan, para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan tersebut. Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, untuk dapat dieksekusi, putusan arbitrase harus didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang. Proses pendaftaran ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase dikeluarkan. Dalam ringkasannya, pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan finalitas dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase, serta menetapkan prosedur untuk pendaftarannya di pengadilan. Selanjutnya, pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia. Secara keseluruhan, pasal 60 memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, dengan menetapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi agar putusan tersebut dapat diakui dan dieksekusi oleh sistem peradilan Indonesia. Selanjutnya, pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.
Makna dari pasal 70 ini adalah memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase jika terdapat bukti kuat adanya kecurangan, penipuan, atau dokumen palsu yang mempengaruhi putusan arbitrase. Pembatalan ini harus diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 hari setelah putusan diberikan, dan diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dari kemungkinan penyalahgunaan proses arbitrase dan menjamin keadilan dalam penyelesaian sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Putina Karina dengan NPM 221000034 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mewawancarai seorang mediator dari salah satu bank yang ada di Kota Garut. Dengan Ibu siapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Wisi Wulandari, boleh panggil saja Bu Wisi. Oke, selamat sore Bu Wisi. Di sini saya akan mewawancari Bu Wisi mengenai mediasi. Apakah Bu Wisi berkenan? Boleh. Apa saja yang akan ditanya? Pertama, saya akan menanyakan bagaimana mediasi dalam pandangan Anda. Mediasi itu kalau dalam ranah bank sangat penting karena untuk mengurangi beban perkara yang ditangani di pengadilan sekaligus mengurangi penyimpanan dokumen ini yang berhubungan dengan nasabah kita yang ada berperkara dengan pihak bank. Yang kedua, apa aja syarat pelaksanaan mediasi? Syarat pelaksanaan dalam mediasi di ranah bank tentunya harus ada para pihak yang terlibat. Pihak pertama, pihak kedua yaitu klien dan pihak banknya sendiri, serta harus ada mediator di sana atau berupa saksi yang bisa memvalidasi hal yang berperkara di bank tersebut. Yang ketiga, apa aja tujuan dari mediasi? Tentunya tujuan mediasi di ranah bank itu menyelesaikan sesuatu yang berperkara itu di luar pengadilan. Jadi istilahnya menyelesaikan secara baik-baik tanpa melibatkan pihak pengadilan ataupun penegak hukum. Yang keempat, apa aja manfaat atau fungsi dari mediasi? Tentunya fungsi dan manfaat mediasi itu sangat besar bagi kami gitu di bank, bahwa yang namanya mediasi itu dapat mempersingkat waktu penyelesaian serta memudahkan para yang berperkara ini untuk mencapai kata kesepakatan. Selanjutnya, jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi, itu bagaimana ya Bu? Tentunya kita adakan pemanggilan secara formal bersingkat sebanyak 4 kali. Jika tetap tidak hadir, maka dilakukan penyelesaian secara sepihak tentunya. Dan yang terakhir, mengapa ada mediasi dalam penyelesaian sengketa? Kenapa diadakan mediasi dalam penyelesaian sengketa? Itu untuk meminimalkan beban perkara di pengadilan. Selain tadi yang sudah disebutkan manfaatnya untuk meminimalkan atau mempercepat proses waktu dan menyelesaikan semua sengketa dengan lebih mudah. Demikian wawancara dari saya dalam mata kuliah MTAP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.